Shalom, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Tema kita mengenai warisan, baik yang di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mengapa demikian? Karena banyak pengajaran juga mengaduk-adukan ya, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, tidak memperhatikan konteks ya. Konteks itu bukan banyak konteks dekat, konteks jauh, tapi juga konteks perjanjian ya. Nah, mari dulu kita sebagai pendahuluan kita lihat dulu beberapa fakta ya, bahwa hidup itu, orang tidak banyak bicara hidup itu kesempatan, betul. Karena hidup itu kita menjalani waktu. Salah satu pengertiannya waktu itu kairos atau kesempatan. Betul itu. Tapi ya kita bilang hidup itu juga pertandingan. Paulus bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi hidup itu juga adalah suatu pertandingan. Yang namanya pertandingan pasti ada lawan. Mau pertandingan tinju, atletik, pertandingan apapun juga pasti ada lawannya. Dan dalam pertandingan itu bisa ada yang gagal, yang kalah, dan yang menang ya. Jadi hidup itu bisa menang, bisa juga kalah. Dalam arti nggak dapat warisan kalau kita lihat ke konteks kita ini ya. Itu sebabnya kita harus tahu, bagi saudara, warisan kita itu apa. Atau boleh bicara upah kita, bolehlah, apapun juga itu mau istilahnya. Pendeknya dalam hidup ini kita sedang bertanding. Paulus bilang berlarilah sedemikian rupa supaya kamu memperoleh medali ya, atau upah, atau hadiah, atau warisan ya. Bolehlah apa saja itu. Jadi mari dulu kita melihat dulu perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Ini satu apa ya, banyak pengajar mencampur adukan ya, terutama kalau bicara soal perpuluhan, buah sulung, Paskah juga ya. Jadi orang Kristen jadi disuruh mundur-mundur ke sana ya. Coba dulu kita atau saya bicara dulu sebentar ini mengenai ini apa Paskah ini juga ya, karena udah mulai dekat ini. Pikir orang Kristen harus berpikir soal Paskah. Ini Paskah ini sama seperti Natal juga, ada latar belakangnya. Di Eropa itu dulu ada dewi, ini bahasa Inggrisnya Easter ya. Ada dewi kesuburan, namanya, ini kita bicara dulu sebentar mengenai namanya, ini Austro. Dewi Austro, dewi kesuburan. Kalau di Indonesia ini Dewi Sri ya. Dewi kesuburan. Habis musim gugur, musim semi, ya, jadi ini dikait-kaitkanlah dengan Paskah itu. Entah kebangkitan Yesus, entah apapun dihubung-hubungkan. Jadi itu apa? Cocokologi gitu ya. Nggak ada hubungannya ini. Orang Kristen nggak perlu bicara soal perpuluhan, buah sulung, Paskah. Ini bukan urusan dia. Ini urusan perjanjian lama. Nanti kita lihat dulu sebentar ya mengenai. Kita masuk aja dulu poin pertama, warisan di dalam perjanjian lama. Harus tahu dulu, perjanjian lama itu jelas adalah perjanjian. Dalam Keluaran 19:20 itu ya, jelas itu perjanjian antara Yahweh dan bangsa Israel yang diperantarai oleh Musa. Perjanjian itu disahkannya waktu di Gunung Sinai itu 1500 tahun kurang lebih sebelum Yesus datang. Dan dalam perjanjian itu sebenarnya sambungan daripada perjanjian dengan Abraham ya. Karena Israel itu kan keturunan Abraham. Jadi perjanjiannya yang di sini itu, perjanjian yang disebut perjanjian Abraham itu ada dua warisannya. Kepada Abraham diberikan, dijanjikan keturunan yang banyak sekali ya. Kedua, dijanjikan tanah, itu yang dibilang tanah perjanjian yang di Palestina itu. Dua hal ini lah ya. Selain itu kepada Abraham diberikan juga janji-janji, siapa yang mengutuk kau akan dikutuk dan sebagainya, namamu akan masuk dan sebagainya itu. Tapi dua poin inilah yang utama lah, katakan ya, warisan atau janji yang diberikan kepada Abraham. Dia akan dapat banyak keturunan
seperti pasir tepi laut ya. Dia juga dapat tanah keturunannya itu. Nah, ketika Israel dia mengadakan perjanjian itu, nah itu juga di sini didapat ya. Kalau kita lihat coba sebentar dulu Keluaran 19, itu Israel dijanjikan beberapa hal ya. Kita perlu mengulang-ulang ini supaya jelas ini ya. 19 itu ya. Oh, Keluaran ya, Keluaran 19 bukan Kejadian 15. Keluaran 19 di situ dibilang bahwa Israel dijanjikan 3 hal kepada Israel itu, ya. Dikatakan di sini 19. Yang pertama, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ini Tuhan bilang gitu ya, maka kamu akan menjadi yang pertama harta kesayangan-Ku di antara segala bangsa. Ini janjinya Tuhan pada bangsa Israel itu. Kedua, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus, ya. Yang ketiga di sini dibilang ini sebenarnya dia menjadi ini sebenarnya kerajaan imam dan ini satu ya kerajaan imam. Yang kedua bangsa yang kudus, yang ketiga ya. Jadi ada 3 ini ya. Pertama, kalau dia pegang itu harta kesayangan di antara segala bangsa. Kedua, menjadi kerajaan imam. Ketiga, bangsa yang kudus. Nah, ini perjanjian warisan ini dalam perjanjian lama harus diraih ya. Seperti saya bilang tadi, pertandingan itu bisa menang, bisa kalah. Nah, Israel ini ya dalam perjalanan itu kita tahu ceritanya generasi pertama sudah gagal mendapatkan warisan itu. Warisan perjanjian lama itu kan tanah itu. Seluruhnya sudah gagal, termasuk 10 pengintai cuma 2. Kaleb dan Yosua. Ya. Mereka lah yang berhasil meraih ya warisannya itu. Bahkan kalau Kaleb itu luar biasa warisannya itu Hebron itu di mana Abraham dulu dan Sarah dikubur situ, Ishak dengan Ribka di situ, Yakub dengan Lea di situ. Di situ udah menurut tradisi itu Ibu Yusuf semua anak Yakub itu ada di situ juga. Dan itu didapat oleh si Kaleb karena Kaleb ini memiliki spirit yang berbeda lah ya. Nah, jadi warisan PL itu harus direbut. Karena hidup ini pertandingan, karena warisan ini enggak didapat kayak anugerah. Ya tentu memang anugerah juga lah ya kan. Paulus bilang aku bekerja lebih keras dari mereka tapi semuanya kasih karunia. Jadi kalau itu nggak usah ragu lah bahwa semuanya kasih karunia. Tapi jangan karena kasih karunia kita melalaikan hal-hal yang memang seharusnya kita kerjakan, ya. Jadi kasih karunia itu membuat orang bekerja. Kasih karunia itu membuat orang berjuang sesuai dengan Alkitab ini. Kasih karunia itu membuat Paulus bekerja lebih keras daripada yang lain. Jadi jangan salah, jangan kasih karunia itu bikin dia diam aja, tinggal terima aja gitu. Wah, bukan. Jangan salah ya. Saya baru share sedikit mengenai lebih dari pemenang itu. Itu bukan artinya Yesus semua kerjakan, kita tinggal diam aja lah. Dia yang berjuang, dia yang bertanding, dia yang menang. Nah kita tinggal terima lebih dari pemenang. Ini ajaran dari mana ini? Ya, ini kasih karunia kebablasan ini kalau saya pikir itu. Jadi kasih karunia itu membuat kita paham perjuangan kita apa, paham aturan-aturannya apa, paham warisan kita juga paham, ya. Jadi oke, perjanjian lama itu jelas warisannya jasmani. Keturunan yang banyak pada Abraham itu ya, dan tanah jasmani. Berkatnya jasmani lah, udah jelas itu. Makanya dalam seluruh ini perjanjian lama ini semuanya berkat-berkat itu jasmani. Nah ini perjanjian baru, Efesus 1 ayat 3 itu Paulus bilang segala berkat rohani. Nah ini nanti kita mau masuk ke dalam perjanjian baru ini. Ini yang lama dulu lah. Setelah nanti saya mau share dulu sedikit mengenai posisi hukum Taurat ini karena orang suka membandingkan hukum Taurat dengan kasih karunia gitu secara tidak melihat konteks ya.
Saudara tahu ini perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu sangat penuh kasih karunia. Israel itu nggak langsung dikasih hukum-hukum. Yang 10 hukum-hukum Taurat dan segala peraturannya, enggak gitu. Itu Yahweh melakukan dulu lawatannya melalui Musa itu di Mesir. Bikin mujizat begini. Di perjalanan pun sebelum dari Mesir ke Gunung Sinai pun. Itu kurang lebih 11 bulan itu. Ya antara segitu. Itu banyak juga mujizat. Ya. Jadi perjanjian lama itu betul-betul penuh dengan kasih karunia, penuh dengan perbuatan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan itu ya. Barulah setelah itu di Gunung Sinai Tuhan bilang, jika engkau mau jadi bangsa yang kesayanganku, engkau mau jadi kerajaan imam, engkau mau jadi bangsa yang kudus, peliharalah aturan ini. Itulah dia hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat ini jangan dilepas dari ini. Ini soal relationship ini, hubungan ya. Betapa Tuhan Yahweh itu mengasihi bangsa Israel. Makanya Yahweh juga berharap Israel mengasihi. Dan sebagai ekspresi kasihnya, Israel diharapkan melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini sebenarnya jangan dilepas dari yang ini. Ini justru intinya itu perjanjian lama itu. Kamu akan menjadi bangsa yang kesayanganku. Kamu akan jadi kerajaan imam. Kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Nah ini dia. Karena Israel itu gagal, kegagalan Israel ada dua. Bisa jadi Israel tidak lagi hubungan, nggak bicara relationship. Jadi legalistik kayak ahli Taurat orang Farisi itu. Dia mengabaikan kasih kepada Yahweh. Dia mengabaikan relationship ya. Tapi menjadi legalistik. Yang hukum ini yang dirinci dari 613 aturan-aturan ya. Tapi melupakan relationship-nya ini. Nah inilah ya, oke lah ya. Ya sudah jelas itu, perjanjian lama adalah bicara relationship antara Yahweh dengan bangsa Israel ya. Baru dikasih hukum Taurat untuk mengekspresikan. Kalau memang mengasihi Yahweh, ekspresikanlah dengan mentaati hukum Taurat ya. Jadi jangan pikir perjanjian lama itu legalistik. Enggak, perjanjian lama juga atau bilang perjanjian lama nggak ada kasih karunia. Wah, salah Bapak Saudara. Perjanjian lama itu sangat relationship dan sangat banyak, bahkan kalau bisa sama banyak kasih karunia itu karena sama-sama Tuhan yang berbuat itu kan. Nah, sudah jelas kita oke. Warisan ini Israel ya. Jangan dulu hubung-hubungkan Israel dengan kita. Saya ini orang Batak. Mana apa hubungannya Batak dengan Israel sana ya? Nggak ada hubungannya ya. Itu urusan mereka lah itu. Dan ini kitab mereka itu, perjanjian lama itu. Barulah dalam perjanjian lama. Kita masuk dalam perjanjian baru ya, poin kedua. Kita bicara perjanjian baru sekarang ya. Karena kita ini bangsa-bangsa lain. Ini dianggap anjing. Ada teman saya baru saya kaget dia bikin status, "Hei anjing," katanya. Saya kira dia marah sama orang gitu. Rupanya enggak. Ya. Kita ini emang anjing kalau status sosial itu menurut urutan kalau orang Israel itu nomor 1 imam besar, imam-imam ya, Lewi ya, semuanya orang-orang kaya, pedagang-pedagang apa semuanya ya. Baru ujung yang nomor 7 atau nomor 6 atau nomor 7 itu para pemungut cukai, orang-orang berdosa ya, pelatur-pelatur itu. Nah di bawah itu kita bangsa lain. Makanya saudara dan saya jangan marah kalau orang Israel bilang, ya kita anjing. Bahkan Yesus sendiri ketika datang perempuan Syro-Fenisia itu bangsa lain. Minta kesembuhan. Karena Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel. Minta kesembuhan dia. Tuhan bilang gak layak. Roti yang untuk anak-anak, maksudnya anak-anak itu Israel, diserahkan kepada anjing. Untung perempuan ini gak tersinggung. Dibilang gitu dia langsung bilang, dia gak nyerah. Iya Tuhan, anjing ini juga makan hanya dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Loh, Yesus bilang kamu imannya besar, jadi kepadamu. Jadi kita memang anjing, gak ada hubungannya dengan itu. Makanya kok ngomong-ngomong perpuluhan lah, buat sulung lah, aturan-aturan yang untuk anak-anak ini kita anjing. Saudaraku ya, jangan marah. Saudara dan saya ini termasuk golongan anjing.
Jangan bicara-bicara hukum-hukum anak-anak. Itu punya anak-anak itu. Perpuluhan, buah sulung, Paskah lah, yang apalah. Ya, saya bicara keras begini supaya tegas. Karena banyak pengajar palsu ini membawa-bawa yang itu ke sini dengan maksud ya cari keuntungan materi. Kalau bicara perpuluhan ada untung apa? Pasti kan uang. Buah sulung, uang juga. Ya, semuanya itu uang, ujung-ujungnya duit. Hati-hati Bapak Saudara, ini pengajar palsu ini di Yudas sudah dibilang ini. Menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani. Ini saya pakai ILT. Ini cirinya pengajar palsu. Menyelewengkan anugerah Elohim ke arah rangsangan badani. Kalau saya bilang, menyelewengkan kasih karunia Tuhan ke perjanjian baru ini ke arah luaran, jasmani, duit. Nah ini dia. Buat saya pengajar palsu itu bukan soal-soal yang Tritunggal, soal-soal doktrin-doktrin yang itu, bukan. Buat saya, kalau dia bicara UUD, doktrinnya, pengajarannya UUD, itu dia. Serigala itu. Selalu bicara apapun ayatnya diambil, selalu ujung-ujungnya duit, kesuksesan duniawi. Tinggalin itu, Bapak Saudara, para pengajar yang begitu tuh. Lu cari untung doang, ya. Serigala ganas itu. Ya. Mau cari untung dari jemaat. Umat Tuhan ini dibeli oleh darah Yesus, mahal. Kita mesti perlakukan ini umat Tuhan ini, jangan cari untung dari umat Tuhan. Belajar dari hamba, berikan pada umat Tuhan ini, nanti upah kita nanti. Nah ini ya baru saya mau bicara. Perjanjian baru. Ya, mari kita melihat dulu. Ini perjanjian baru sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yaitu Yeremia 31 ayat 31. Ini saya bacakan dulu. Ayat 31 ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Ingat Bapak Saudara ya. Tuhan buat perjanjian baru terutama untuk bangsa Israel juga. Karena apa dia bilang perjanjian baru? Karena perjanjian yang lama itu yang dibilang di sini, waktu aku memegang tangan mereka membawa mereka keluar dari Mesir itu sudah dilanggar. Begitu cinta Tuhan itu para Israel, dia bikin lagi yang baru. Apa isinya yang baru ini? Ada 3 di sini. Menaruh hukumnya ke dalam batin. Ini perjanjian baru yang akan Tuhan buat ke Israel itu udah bersifat spiritual. Tadinya hukum Tauratnya taruh di loh batu. Sekarang Tuhan bilang ini di ayat yang ke-33, aku akan taruh dalam batin mereka. Karena kalau aku taruh dalam batu ya, ternyata mereka ya nggak mentaati, nggak ngerti ya. Sebabnya Tuhan bilang aku akan taruh ke dalam batin. Dan efeknya mereka akan mengenal Tuhan dan mereka akan diampuni dosa. Nah, jadi perjanjian baru itu terutama untuk bangsa Israel. Ya, bagaimana caranya Tuhan membuat ini? Ya, dengan mengutus Yesus. Ya, Yesus itu mau menegakkan, dia bikin, makanya dia bilang ini darah di perjanjian perjamuan malam itu. Ya, di Lukas. Ini perjanjian yang kuadakan, ini ya, darah itu ya, itu kan roti sama anggur itu. Baca aja ya, lebih bagus ya, daripada nanti kita kurang tepat itunya, kalimatnya itu. Itu Lukas yang bagian yang perjanjian barunya itu, malam terakhir itu ya. Ini ya saya bacakan aja ini. Di sini. Lukas pasal 22 ayat yang ini kita baca dari 18 juga sudah bisa ini ya, atau dari 19 ya, atau 20 lah. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Disahkanlah perjanjian baru itu. Di sini di malam terakhir inilah Yesus mensahkan secara simbolik dengan darah anggur. Inilah perjanjian disahkan oleh darah. Yesuslah yang
pengantara daripada perjanjian baru itu, sebagaimana Musa pengantara perjanjian lama. Dengan mati bangkitnya ke surga, dia menggenapkan itu. Ini yang nubuat Yeremia 31 ayat 31. Yesuslah yang menggenapkannya ini, karena dia memang datang bukan merombak hukum Taurat, tapi menggenapinya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu apa warisannya perjanjian baru ini? Ingat ya, Bapak Saudara, perjanjian baru sudah jelas batiniah. Paulus juga mengutip Yeremia 31 ayat 31 ke dalam Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8. Tadi ada 3. Aku akan taruh hukumku dalam batin mereka. 1. Kedua, efeknya akibatnya kau mengenal Tuhan secara batin ya. Ketiga juga, dosa-dosamu diampuni. Nah, kalau dalam Galatia lebih jelas lagi, mari kita baca Galatia 3 ayat 14 ya. Kalau berkat Abraham itu larinya bagi apa? Ya, Galatia 3 ayat 14 kita baca dulu ya. Warisan Abraham itu kalau datang ke umat pilihan Tuhan perjanjian baru itu adalah roh. Mari kita lihat ya. Galatia spiritual juga. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, itu tadi kita lihat ya. Yesus Kristus adalah pengantar perjanjian baru. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus, di dalam dia Kristus itu berkat atau warisan Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa berkat Abraham itu? Bukan tanah perjanjian, bukan juga keturunan yang banyak, bukan juga hukum-hukum yang aturan-aturan perpuluhan, bosur itu nggak ada urusan kita dengan itu, nggak ada urusan kita. Urusan kita di sini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita mendapatkannya itu oleh iman, kita menerima roh yang dijanjikan itu, yang diwariskan kepada kita itu adalah roh. Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga, turun dia menjadi roh pemberi hidup, life giving spirit. Adam yang akhir itu menjadi roh pemberi hidup. Itulah warisan kita. Ini bukan berarti Tuhan gak peduli mengenai makan minum pakaian kita. Kalau itu gak usah khawatir lah, dia Bapa yang baik kok. Itu ajalah intinya. Memberikan kita makan minum pakaian itu berkelimpahan lah. Tapi kita harus, itu karena warisan kita tuh spiritual, roh yang di dalam batin itu, life giving spirit. Hukum tertulis dalam batin. Jangan bicara lagi hukum-hukum tertulis yang di luar dalam loh batu, dibawa-bawa ke sini. Ini kacau, ini pengajar palsu itu. Mereka yang bicara soal perpuluhan buah sudung, palsunya itu. Saya nggak segan-segan lagi ngomong gini daripada nanti. Saya lebih bagus terus terang di sini, ya. Karena nanti Yesus pun akan terus terang itu. Ya, dia akan bicara nanti di Matius 7 ayat 21 sampai 31 sampai 32. 21 sampai 23. Matius 7. Di situ nanti di hari penghakiman itu Tuhan akan berterus terang. Nah, mari kita lihat di hari penghakiman ini ya. Nanti upahnya itu datang ya. Coba dulu kita lihat yang tadi Lukas dulu sebentar ya. Apa itu roh itu ya? Memang itu spiritual, udah pastilah itu ya. Tapi mari kita secara spesifik ya, kita melihat lagi lebih dalam lagi upah dalam perjanjian baru ini ya. Lukas yang tadi itu pasal pembicaraan kita di malam terakhir itu ya, Yesus itu dia bilang begini. Lukas pasal yang ke 22 ya. Dia bilang begini. Dan aku, setelah di atas dia ngomong soal itu tadi ya, perjanjian baru itu, darahnya diisahkan dengan darahnya, dia bilang begini sekarang. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Dia bicara kepada 12 murid dia, 11 ya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Inilah dia warisan orang Israel, khususnya 12 murid ya. Dia mendapatkan hak-hak kingdom, kerajaan. Jadi kalau saya bilang
berkat yang warisan yang ada roh ini itu sama itu dengan artinya kingdom. Nanti kita mendapatkan hak kerajaan kita itu di kingdom juga. Di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu banyak itu. Upah, warisan atau berkat ya yang dari Abraham itu datang kepada kita melalui Yesus itu kingdom. Artinya nanti kita tuh jadi jenderal, kalau memang ada gitu, jenderal, kopral kalau itu nanti Tuhan itu menentukan sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi Bapak Saudara, sebagai kesimpulan aja, saya langsung masuk ini dulu ya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, jangan kita fokus kepada hal-hal luaran. Karena pertandingan hidup kita ini mengejar perkara yang di dalam, perkara batinia. Ya, mau beribadah masih batinia. Kalau orang Samaria itu kan, perempuan Samaria itu bilang kalau ibadah itu soal di gunung ini, gunung itu, aturan ini, aturan itu. Yesus bilang enggak itu sekarang. Saatnya datang. Karena dia pembawa pengantar perjanjian baru, dia bilang ini saatnya ibadah dalam roh dan kebenaran ya. Aduh, jadi banyak orang sekarang pengajar palsu ini ngomong-ngomong soal investasi lah. Memberi kepada Tuhan padahal kepada organisasinya dia. Ini tipu-tipu yang begini udah waktunya untuk dibuka deh. Ya, ibadah itu soal roh. Warisan kita batinia dalam roh. Ya. Nanti saya yakin di hari penghakiman. Saya yakin di hari penghakiman ini. Ketika kita semua menghadap kepada Tuhan Yesus. Ini ada nih orang-orang yang ternyata di dalam batinnya tidaklah ada sesuatu apapun. Harta surgawinya, harta dalam bejana tanah liatnya itu ternyata nggak banyak. Bahkan barangkali nggak ada. Itu Peter Tan pernah mendapat itu. Peter Tan hamba Tuhan yang sebelum jatuh itu ya, hamba Tuhan yang bagus itu dari Malaysia itu. Saya pernah dengar khotbahnya di Singapura sekali itu. Buat 2 jam dia khotbah, bagus banget. Dia bilang gini, dia seorang suka puasa. Saya pernah dapat penglihatan, melihat orang. Jasmaninya bagus sekali. Ya. Orang terkenal, orang populer, orang dihormati dalam dunia kekristenan macam-macam lah. Tapi ternyata di dalam manusia rohnya itu dilihat kan kurus. Manusia itu kurus dan dihajar-hajar gitu sama iblis. Karena kenapa? Karena orang itu kurang fokus kepada yang batinnya. Terlalu fokus kepada yang luaran. Pengajarannya pun luaran. Apa-apa serba luaran. Tidak fokus. Ini bukan berarti perjanjian baru itu nggak peduli sama yang luaran ya. Kita pasti orang yang fokus kepada di dalam, pastilah secara wajar kita akan urus urusan kita. Yang luaran. Urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan apa. Pastilah kita urus itu. Bukan berarti kita nggak peduli dengan yang luaran. Nah, justru karena kita mau upah kita tuh kerajaan surga di bumi. Pasti kita mikir. Tapi sewajarnya. Fokus kita tetaplah batinnya. Simpulannya jadi itu. Ya, mari kita mengejar hal-hal yang di dalam batin lah. Karena itu kok, ya roh pemberi hidup itu kok upah kita, warisan kita. Itu warisan perjanjian baru. Jangan mau dikacaukan oleh para pengajar palsu yang menggunakan anugerah Elohim diarahkan kepada rangsangan badani yang luaran. Ya. Jadi Bapak Saudara, semoga lah ya. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan tidak akan kena. Ya. Nah, akan kena tipu-tipu para pengajar palsu ini, ya, yang bicara luaran ini, ya. Saya percaya COVID ini pun dipakai Tuhan supaya umat pilihan Tuhan itu, ya, belajar lebih fokus kepada yang batin. Puji Tuhan lah, semoga share ini saya agak semangat sekali ini karena saya perlu ini bicara terus terang ini sama para umat Tuhan supaya tahu lah, membedakan mana yang palsu, mana yang enggak. Kalau pengajar palsu itu pasti dia ngomong yang luaran tuh. Pasti tuh, ya, karena dia memang mencari keuntungan di situ. Tapi kalau pengajar yang memang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan cinta kebenaran, dia akan mengabdi, memberikan apa yang ada kepada umat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.